Pernahkah kamu merasa waktu seolah terbang begitu saja? Saat sedang asyik scroll media sosial, tiba-tiba 1 jam sudah berlalu. Dan kamu bahkan tidak ingat apa saja yang sudah kamu tonton. Kalau iya, kamu mungkin sedang mengalami apa yang internet sebut sebagai brain rot. Istilah ini mungkin terdengar ekstrim, tapi ini menggambarkan fenomena nyata di era digital kita, di mana konsumsi konten berlebihan yang serba cepat, dangkal, dan jujur saja, tidak terlalu bermanfaat. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di dalam otak kita saat kita terjebak dalam siklus ini? Ini semua berawal dari dopamin, si pembawa pesan kimiawi di otak kita yang terkait dengan rasa senang dan penghargaan. Setiap kali kita melihat video pendek yang lucu, meme yang kocak, atau notifikasi baru, otak kita melepaskan sedikit dopamin. Rasanya menyenangkan. Jadi kita terus mencari lagi. Ini menciptakan apa yang disebut loop dopamin. Platform media sosial dirancang secara sengaja untuk memanfaatkan loop ini, memberikan kita aliran konten tanpa akhir, yang membuat kita terus kembali untuk mendapatkan ledakan dopamin berikutnya. Masalahnya, otak kita beradaptasi. Semakin sering kita mendapatkan ledakan dopamin cepat ini, semakin kita membutuhkannya untuk merasa senang. Konten yang lebih panjang dan membutuhkan fokus, seperti membaca buku atau menonton film dokumenter, mulai terasa membosankan dan sulit. Rentang perhatian kita menyusut, dan kita menjadi tidak sabar dan terus-menerus mencari stimulasi instan berikutnya. Ini bukan salahmu. Ini adalah bagaimana otak kita secara alami merespons lingkungan yang penuh rangsangan. Manifestasi brain rot dalam kehidupan sehari-hari sangat nyata. Misalnya, mungkin kamu merasa sulit berkonsentrasi pada pekerjaan atau tugas kuliah. Kamu mulai membaca kalimat, lalu pikiranmu melayang dan tanganmu secara refleks meraih ponsel. Atau saat mengobrol dengan teman, kamu kesulitan untuk benar-benar mendengarkan karena ada dorongan kuat untuk memeriksa notifikasi. Bahkan saat bersantai, kamu mungkin merasa gelisah jika tidak melakukan sesuatu, seperti menonton video sambil makan. Fenomena ini juga melahirkan bahasa gaul internet yang aneh, seperti skibidi dan ris, yang menyebar begitu cepat, sehingga menjadi semacam lelucon internal bagi mereka yang sangat online, tapi terasa aneh bagi orang lain. Ini adalah tanda dari budaya internet yang terfragmentasi dan serba cepat. Tentu saja, kekhawatiran tentang media baru yang merusak otak bukanlah hal baru. Coba kita lihat sejarah sejenak. Ketika novel pertama kali populer di abad ke-19, banyak orang khawatir bahwa membaca cerita fiksi akan membuat orang, terutama wanita, menjadi malas dan tidak bisa membedakan kenyataan dari fantasi. Lalu, ketika radio dan televisi muncul, ada kepanikan moral bahwa media ini akan membuat anak-anak menjadi pasif dan kurang cerdas. Setiap teknologi baru selalu memicu ketakutan serupa. Perbedaannya sekarang adalah skala dan kecepatannya. Algoritma media sosial jauh lebih personal dan adiktif daripada apapun yang pernah ada sebelumnya. Menariknya, siklus brain rot ini tidak hanya didorong oleh konsumen, tapi juga oleh para konten kreator itu sendiri. Ada tekanan besar untuk terus-menerus menghasilkan konten yang viral. Video harus menarik perhatian dalam 3 detik pertama, menggunakan suara yang sedang tren, dan mengikuti format yang sudah terbukti berhasil. Kreator dipaksa untuk memprioritaskan kuantitas daripada kualitas. Dan seringkali, konten yang paling mudah dibuat dan paling mungkin viral adalah konten yang dangkal dan sensasional. Jadi, kreator memberi makan algoritma dengan apa yang diinginkannya, dan algoritma memberi makan kita dengan apa yang menurutnya kita inginkan. Ini adalah lingkaran setan yang memperkuat brain rot dari kedua sisi, baik pencipta maupun penonton. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita ditakdirkan untuk selamanya terjebak dalam siklus ini tanpa akhir? Tentu tidak. Langkah pertama adalah kesadaran. Sadari, kapan kamu mulai masuk ke mode zombie scrolling? Dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar yang ingin aku lakukan sekarang? Salah satu teknik paling efektif untuk merebut kembali fokusmu adalah teknik Pomodoro. Caranya sederhana. Atur timer selama 25 menit dan fokuslah pada satu tugas saja, tanpa gangguan apapun. Setelah 25 menit, ambil istirahat singkat selama 5 menit, ulangi siklus ini. Metode ini melatih otakmu untuk fokus dalam interval waktu yang terkelola, membangun kembali fokus perhatianmu secara bertahap. Selama istirahat, cobalah untuk tidak langsung meraih ponsel, tapi cobalah untuk regangkan badan, lihat keluar jendela,
atau ambil minum. Solusi praktis lainnya adalah melakukan detox digital secara teratur. Ini tidak berarti kamu harus menghilang dari internet selamanya. Tetapkan waktu bebas layar, misalnya 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun. Ini akan membantu meningkatkan kualitas tidurmu dan memulai harimu dengan lebih tenang. Kamu juga bisa mencoba menonaktifkan notifikasi untuk aplikasi yang tidak penting. Notifikasi adalah pembunuh fokus nomor 1. Dengan mematikannya, kamu yang mengontrol kapan kamu ingin memeriksa ponsel, bukan sebaliknya. Dan inilah ide yang mungkin terdengar radikal di dunia yang serba terhubung ini, yakni rangkullah kebosanan. Kita seringkali takut merasa bosan, jadi kita segera mengisinya dengan gangguan dari ponsel. Padahal, kebosanan sebenarnya sangat penting untuk kreativitas dan refleksi diri. Ketika otak kita tidak dibombardir dengan informasi, ia memiliki ruang untuk mengembara, menghubungkan ide-ide, dan memecahkan masalah. Biarkan dirimu merasa bosan sesekali. Duduk diam tanpa melakukan apapun selama beberapa menit. Kamu akan terkejut dengan ide yang mungkin muncul. Terakhir, kurasi feedmu secara sadar. Berhenti mengikuti akun-akun yang hanya menyajikan konten sampah atau membuatmu merasa buruk. Sebaliknya, ikuti kreator yang membuat konten yang mendidik, menginspirasi, atau benar-benar membuatmu tertawa dengan cara yang cerdas. Jadikan media sosial sebagai alat yang melayanimu, bukan tuan yang memperbudakmu. Memerangi brain rot adalah tentang merebut kembali kendali atas salah satu aset kita yang paling berharga, yaitu perhatian kita. Ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Akan ada hari-hari di mana kamu kembali jatuh ke kebiasaan lama, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah terus mencoba, selangkah demi selangkah, untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan teknologi. Otak kita sangat luar biasa dan mampu beradaptasi. Dengan memberinya istirahat dan jenis informasi yang tepat, kita bisa menjaga ketajamannya di tengah hiruk-pikuk dunia digital. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan untuk konten lainnya yang akan membantumu menavigasi era digital dengan lebih bijak. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.